Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Desri Pauzana dengan NIM 21101010155. Di video kali ini kita akan membahas tentang siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Namun, inti dari siklus ini adalah untuk dapat menghasilkan energi. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, tahapan respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, lalu memasuki tahap siklus Krebs, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu transfer elektron. Adapun siklus Krebs ini memiliki beberapa fungsi, yakni menghasilkan sebagian besar karbon dioksida atau CO2 sebagai penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Awalnya, siklus Krebs ditemukan tahun 1930 oleh Albert Zane Georgi, yakni seorang ahli kimia dan biologi dari Amerika kelahiran Hongaria. Namun, yang ditemukan saat itu hanya berupa beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Lalu, Albert menerima Nobel atas penemuannya terkait asam fumarat, yakni komponen kunci dari siklus Krebs. Kemudian, pada tahun 1937, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman menemukan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel yang saat ini disebut sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri diambil dari nama sang penemu yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Gambar di samping merupakan penjelasan dari bagan siklus Krebs, yaitu sitrat 6 atom karbon merupakan gabungan dari oksaloasetat yang terdiri dari molekul 4 atom karbon dengan asetil-CoA 2 atom karbo. 2 oksaloasetat muncul kembali pada akhir reaksi. 3 asetil-CoA menjadi CO2 atau molekul karbon dioksida. Selanjutnya, proses dekarboksilasi oksidatif. Berdasarkan gambar tersebut, proses 1 oksidasi mempersiapkan asam piruvat akan dilakukan perubahan menjadi asetil-CoA. Asam piruvat itu sendiri merupakan hasil dari glikolisis. Rincian proses oksidasi akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Karbosilat terlepas dari asam piruvat menjadi CO2. 2 atom karbon berubah bentuk menjadi CH2COO. 3. Kelebihan pada elektron molekul NAD+ berubah menjadi NADH. 4. 2 atom tersebut akan berubah menjadi asetat. 5. CoA atau koenzim A terikat dengan asetat menjadi asetikoenzim A atau asetil-CoA. Jadi, hasil dari proses pertama berupa molekul asetil-CoA, NADH, dan juga CO2. Tahapan siklus Krebs. Rantai reaksi pada siklus ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus melalui 8 tahap. Tahapan siklus Krebs seperti pada penjelasan dari bagan sebelumnya, asetil-CoA merupakan substrat utama dalam sebuah proses siklus Krebs yang pertama dan digabung dengan oksaloasetat, kemudian menghasilkan sitrat, maka dari itu siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat. Tahapan pertama yaitu pembentukan sitrat. Tahapan pertama adalah pembentukan sitrat 6C dari gabungan molekul asetil-CoA atau 2C dengan oksaloasetat 4C. Pembentukannya dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Tahapan pertama yaitu 1. Reaksi mulai dengan pembuangan proton dari golongan CH3 yang berada di asetil-CoA. 2. Terjadi perubahan bentuk CH2 atau muatan negatif. 3. Kemudian gugus berkaitan dengan karbon karbonil C sama dengan 0
dari oksaloasetat. 4. Proses CoA hilang melalui hidrolisis. Nah, hilangnya proses CoA tersebut dapat membuat reaksi kuat menuju arah kanan, seperti pada gambar tahap 1 tersebut. 2. Yaitu isositrat. Terjadinya perubahan pada isomerasi sitrat yang kemudian menjadi isositrat, dan perubahan tersebut terbantu oleh enzim akonitase. Nah, lihat saja proses perubahan isositrat tersebut pada gambar berikut ini. Proses perubahan isositrat terjadi karena reaksi isomerasi di mana air pertama kali terbuang, air bertambah kembali, terjadi pemindahan gugus hidrosil dari satu atom karbon ke atom karbon lainnya yang berada di sebelah. Proses perubahan yang terbantu oleh enzim akonitase ini akan menjadi reaksi untuk menuju ke tahapan siklus asam sitrat selanjutnya. Enzim akonitase itu sendiri memiliki kandungan Fe2+. Tahap 3 yaitu isositrat dehidrogenase. Sebuah proses oksidasi yang pertama kali dalam siklus Krebs adalah tahapan isositrat dehidrogenase. Tahapan tersebut tergambar seperti di bawah ini. Tahapannya sebagai berikut. 1. Perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrosil dari tahapan 2. Molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepaskan CO2. Lalu molekul terlepaskan. Jadi, molekul yang lepas dari enzim di sini berupa enzim dehidrogenase isositrat akan menghasilkan delta ketoglutarat seperti gambar pada tahap 3 siklus ini. Tahap 4, suknisil CoA. Proses oksidasi kedua yang terjadi pada delta ketoglutarat akan menghasilkan suknisil CoA. Proses ini dijelaskan dalam bentuk gambar berikut ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim delta ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan NADH CO2 dengan ikatan thioester berenergi tinggi dengan CoA. Selama proses oksidasi terjadi, NAD+ akan menerima reduksi menjadi NADH+, H+. Tahap kelima yaitu GTP dan suginat. Suknisil CoA pada tahap 4 diubah menjadi suknisat yang tergambar dalam bentuk berikut ini. Reaksi porforilasi terjadi dalam tahapan siklus yang kelima. Nah, penjelasannya yang tergambar adalah 1. Molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CoA. 2. Menghasilkan energi tinggi berupa suknisat. 3. Fosfat melakukan perpindahan ke GDP. 4. Menghasilkan GTP. Sedangkan pada tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Tahap 6 yaitu fumarat. Suknisat dari proses atau tahapan siklus sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat. Tahapan tersebut tergambar pada bagan berikut ini. Keterangannya, 1. Tahapan FAD atau flavin adenine dinukleotide menghasilkan 2 atom hidrogen dari suknisat. 2. Menghasilkan FADH2. Enzim suknisat merupakan satu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transport elektron atau reduksi. Tahap 7, proses hidrasi. Tahap ketujuh merupakan sebuah proses hidrasi adalah sebagai berikut. Proses yang tergambar dari tahap 7 tersebut yaitu 1. Terjadinya penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon C sama dengan C pada fumarat. 2. Menghasilkan malat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksil ditambahkan yang dapat menghasilkan malat. Tahapan ke-8 adalah regenerasi oksaloasetat. Tahapan terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksaloasetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim malat dehidrogenase tersebut.
Oksaloasetat bekerja dengan cara menangkap asetil-CoA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahapan terakhir ini dari siklus sitrat ini adalah NADH. Hasil siklus, jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian reaksi Krebs sebanyak 12 ATP. Jumlah ATP tersebut secara rinci adalah sebagai berikut. 3-NADH plus 9 ATP. 1 GTP sama dengan 1 ATP. 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Selain jumlah energi sebanyak 12 ATP, berdasarkan gambar di atas, siklus tersebut juga melepas 2 CoA, 2 CO2. Nah, hasil siklus sitrat dari tahap-tahapan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa siklus tersebut memiliki tujuan dalam melakukan perubahan pada asetil CoA dan juga H2O dirubah menjadi CO2. Kemudian, hasil energinya berupa NADH, FADH, dan juga GTP serta ATP. Dan video penjelasan tentang siklus Krebs dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.